Pada video kali ini saya akan mencoba menjelaskan terkait dengan bagaimana kita menyusun IAD dan Hiradisi ya, yang berkaitan dengan analisis dampak lingkungan dan penilaian resiko keselamatan keamanan ya, yang berkaitan dengan K3 ya, Hazard Identification Risk Assessment ya. Nah, oleh karena itu terkadang masih banyak ya rekan-rekan yang bingung bagaimana cara mengisi kolom-kolom yang ada di dalam Hiradisi dan IAD ini. Jadi saya langsung saja ya menjelaskan terkait dengan template-template ini ya rekan-rekan sekalian. Ini sekali lagi tidak baku ya. Jadi Anda bisa mengembangkan template ini sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Yang saya sajikan ini adalah template-template yang mungkin berlaku secara umum ya, di mana kolom-kolom yang ada di dalam template ini memenuhi ya persyaratan baik itu dalam persyaratan ISO 45001 2018 maupun SMK 3 yang berdasarkan PP nomor 50 tahun 2012. Nah, di sini saya akan coba sampaikan di kolom kiri atas ini ya, ini adalah identitas dari dokumen IAD dan Hiradisi kita gitu ya. Jadi kalian atau Anda boleh menuliskan identitas perusahaan, kemudian nomor dokumen, kemudian nomor revisi dokumen apabila memang dokumen ini di kemudian hari akan kita review, akan kita revisi sesuai dengan bisnis proses yang ada di perusahaan. Lalu tanggal update-nya, departemen apa, dan prosesnya seperti apa. Nah, terkait dengan ini, departemen ini tentu saja di berbagai perusahaan bisa saja berbeda-beda ya. Tapi paling tidak ini menggambarkan bahwa kita dalam melakukan penilaian resiko dan identifikasi terkait dengan analisis dampak lingkungan ini per departemen ya. Jadi per departemen, bukan untuk personal ya. Jadi dokumen ini untuk per departemen atau unit kerja. Bisa saja per divisi, kalau di perusahaan Anda menggunakan istilah divisi, ya per departemen ya. Kemudian nanti ada kolom proses di sini, Anda bisa membagi-bagi lagi nih prosesnya. Kan bisa saja misalnya di bagian produksi gitu ya. Di bagian produksi itu kan prosesnya berbeda-beda. Misalnya proses memasukkan bahan baku ke dalam vessel misalnya, atau proses mixing, proses outing. Nah ini kan beda-beda ya. Jadi Anda bisa membuat IAD ini dalam berbagai proses. Tapi boleh juga secara keseluruhan boleh. Misalnya produksi udah satu file ini Anda gunakan untuk produksi saja dari nomor 1, 2, 3, 4, 5 ya. Artinya urutan 1, 2, 3 yang teridentifikasi silakan saja ya. Nah, kemudian di dalam file ini juga template ini kita bisa melihat bahwa di sini tuh ada yang namanya judulnya ya, judul dokumennya apa. Ini jangan sampai terlewat ya. Kalau kita membuat satu dokumen, kita harus menempatkan judul. Nah, dalam pengisian format atau template dari IAD dan Hiradisi ini, untuk mempermudah, di sini saya menambahkan kolom-kolom atau nomor-nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya ya, sampai nomor 25. Ini untuk memudahkan Anda dalam memahami isi dari masing-masing kolom. Karena pada sheet yang kedua, saya membuat menyajikan ya WI penilaiannya ya, work instruction ya. Artinya di sini sudah berdasarkan kolom-kolom. Jadi saya ambil contoh ya. Di sini nomor kolom ya. Kolom 1 itu detailnya itu nomor. Nah, di sini kan nomor kolom 1 detailnya nomor. Kolom 2 detailnya adalah aktivitas objek proses. Aktivitas objek proses ya, atau produk atau jasa. Ini boleh dikembangkan, tapi intinya adalah ini ada aktivitasnya. Nah, dari kolom-kolom ini yang nanti akan kita isi ya, sesuai dengan bisnis proses yang ada di departemen kita masing-masing. Saya ambil contoh ya dalam pengisiannya ya. Yang pertama, misalnya untuk kolom nomor saya isi nomor 1, lalu untuk aktivitasnya, ini sebagai contoh saja, misalnya aktivitasnya adalah penggantian oli pada kompresor. Jadi kita tulis nih, proses utama kita adalah penggantian oli pada kompresor. Nah, kemudian pada proses penggantian oli itu, apa sih yang kita lakukan? Tentu saja ada dua hal yang kita lakukan kan pada saat kita ganti oli mesin ya, kompresor ya. Yang pertama drain oli, atau kita kosongkan oli ya, atau kita buang yang oli lamanya. Nah, kemudian aktivitas yang kedua itu adalah
injek oli baru. Jadi setelah kita kosongkan, kita masukkan oli baru. Nah, dua hal ini tentu saja kan memiliki dampak lingkungan dan memiliki nilai resiko gitu ya. Nah, di sini di kolom 3 baru kita berikan keterangan apakah aktivitas ini merupakan aktivitas rutin atau non rutin. Jadi kalau R dan NR ya. Jadi R ini rutin, NR non rutin. Oh, ini aktivitasnya rutin nih Pak, gitu ya. Aktivitasnya itu rutin, jadi kami ini menggali oli misalnya setiap 6 bulan sekali, misalnya ya, setiap 3 bulan sekali, misalnya gitu ya. Jadi kita tuliskan aja kalau rutin. Kalau tidak rutin itu berarti kan suatu waktu saja. Nah, kemudian apa aspek lingkungannya atau bahaya ketiganya ya. Jadi kalau pada saat proses yang pertama di penggantian oli ini kan drain oli ya, kita mengeluarkan seluruh isi oli, aspek lingkungannya terkena semburan oli. Apalagi kita tuliskan di sini. Misalnya terpleset kena cecaran oli. Nah, jadi aspek lingkungan ini bisa kita tuliskan sesuai dengan kondisi yang kita temui di lapangan ya. Pada saat kita drain oli itu, aspek lingkungannya terkena semburan oli. Yang kedua, kita bisa terpleset karena cecaran oli. Kemudian dampaknya apa? Ya, terkait dengan tadi, aspek lingkungan tadi. Dampaknya kalau kita terkena semburan oli, ini ada iritasi mata dan kulit. Yang pertama. Kemudian bagaimana kalau terpleset? Ada cedera ringan. Jadi di kolom 5 ini kita isi dampak terkait dengan aspek tadi ya. Lalu di kolom ke-6 ini adalah kondisi operasionalnya ya. Misalnya normal, NABE, normal, abnormal, atau ini emergensi kondisinya. Nah, pada saat terkena semburan oli, ini kondisinya kita gambarkan sebagai abnormal ya, karena biasanya nggak nyemprot nih Pak, tapi ini kita nilai atau kita identifikasi ada kemungkinan nih kalau nanti terkena semburan oli ini kita akan terkena irisan mata dan kulit. Nah, kemudian pada kondisi abnormal ini di kolom ke-7, nah ini dengan kondisi tersebut pengendalian apa yang sudah ada? Yang sudah ada ya, karena di sini existing control ya atau pengendalian sudah ada. Nah, kita bisa lihat nih, apakah kita sudah melakukan eliminasi terkait itu? Oh, nggak bisa, itu memang harus tetap laksanakan. Apakah bisa kita ganti oli dengan yang lain? Oh, nggak bisa, karena itu harus kita tetap kita lakukan. Lalu pengendalian apa nih? Oh, rekayasa teknik. Nah, mungkin kita melakukan rekayasa teknik, misalnya menggunakan apa nih gitu ya. Apakah menggunakan selang atau menggunakan apa gitu ya. Jadi ada rekayasa teknik. Kemudian administratif juga bisa kita lakukan atau pengendalian sudah itu secara administratif. Misalnya kita buat checklist work instruction-nya gitu ya. Pertama mungkin tunggu mesin dingin dulu, kemudian dibuka valve-nya dan lain sebagainya ya secara administratif ya. Nah, kemudian pengendalian yang sudah ada juga kita sudah menggunakan APD. Jadi seluruh personil kita tuh pada saat penggantian oli kompresor itu wajib menggunakan APD ya, karena nanti ada kemungkinan terjadi iritasi mata dan kulit. Nah, pada saat kita penggantian oli diharapkan petugas tersebut menggunakan glasses ya atau kacamata pelindung gitu ya. Nah, kemudian apakah bisa di-reduce, recycle, reuse dan penanganan limbah sampai sini ya. Rekan-rekan sekalian, di sini tidak dilakukan ya. Ini sebagai contohnya ya. Oh, kita tidak melakukan nih Pak, cuma 3 hal ini. Tidak apa-apa. Yang namanya penilaian tidak apa-apa, tidak perlu dicek semua gitu ya, sesuai kondisi saja. Nah, setelah itu kita baru melakukan penilaian terkait dampaknya. Saya ulangi ya. Jadi kalau kita berbicara untuk kolom 8 dan 9, keparahan dan kemungkinan, kita akan melihat pada kolom WI ya. WI-nya ini 8 dan 9. Kita coba lihat seberapa besar skornya ya, severity-nya baik dari aspek lingkungan maupun aspek keselamatan kesehatan dan keselamatan kerja. Nanti kalau misalnya oh kayaknya resikonya dapat ditanggulangi deh dengan alat-alat atau P3K yang ada di perusahaan kita, oh kayak gitu berarti 1 gitu ya. Sehingga di sini dikasih skor 1 gitu ya. Kemungkinannya atau probability-nya ini juga ada di kolom 9. Kita bisa lihat skor kemungkinannya seberapa besar misalnya ya. Minimal dalam waktu 3 hari tidak pernah terjadi insiden dan lain sebagainya. Oh ini 2 nih, untuk insiden minimal dalam waktu 2 hari tidak pernah terjadi insiden. Nah, si penyusun ini menilai bahwa kemungkinan 2. Lalu kemudian pengendaliannya juga kita lihat, apakah kita sudah melakukan pengendalian? Sejauh mana pengendaliannya? Kemudian kita
Masukkan skornya di sini. Kepedulian juga nanti kita bisa lihat di pedoman ini seberapa besar kepeduliannya. Oh, sudah didapat kepedulian nih dari area terkait. Oh, berarti nomor 3 ya. Nah, kemudian di kolom 12 ini sebenarnya ini kami sudah buatkan formula ya. Jadi misalnya di sini Y14 dikali Z14 artinya keparahan dikali kemungkinan dikurangi pengendalian kali kepedulian. Jadi skor ini keparahan dikali kemungkinan dikurang pengendalian kali kepedulian, skornya ternyata -7. Nah, skor -7 ini artinya adalah kalau skornya minus berarti pengendalian dan kepedulian itu sudah lebih besar daripada tingkat keparahan dan kemungkinannya. Artinya resiko-resiko yang menyebabkan dampaknya ini itu lebih kecil ya dibandingkan pengendalian kepedulian, sehingga ini boleh dibilang resiko kita itu sudah bisa kita bilang masih aman ya, masih terkendali begitu ya. Sehingga kolom-kolom selanjutnya ini ya tidak perlu kita lakukan action plan. Jadi selama pengendalian dan kepedulian dari teman-teman kita, personil perusahaan kita itu lebih tinggi dibanding tingkat keparahan resikonya, maka ini tidak perlu lagi. Karena apa? Berarti tindakan existing yang sudah dilakukan atau pengendalian yang ada itu sudah cukup baik. Ya, nanti kalau belum baru kita lanjutkan misalnya ya. Nah, kemudian bisa ada pertanyaan, apa aspek tidak signifikan apakah iya? Oh iya, nggak signifikan karena skornya masih minus kecuali sudah di atas ya atau sudah positif gitu ya. Nah, kemudian di sini barulah kita aspek legalnya. Kalau nanti mungkin ini skornya positif ya. Kalau keparahan dan kemungkinan lebih tinggi berarti kan positif nih. Kalau ini positif, kita pengisian kita lanjut. Apa nih? Apakah termasuk resiko dan peluang kejadian tadi ya, kena semburan oli tadi? Oh, ini resiko. Kemudian apa aspeknya yang perlu kita ini kan? Aspek signifikannya kita evaluasi. Peraturan undang-undangannya kah? Pilihan teknologinya kah? Finansial? Kemudian persyaratan bisnis dan pihak yang berkepentingan seperti apa, lalu total skornya berapa. Sehingga di kolom-kolom berikutnya kita bisa menetapkan apakah perlu action plan, gitu ya. Kemudian targetnya seperti apa, lalu action plan-nya seperti apa. Nanti kita jelaskan. Misal semburan oli ini ternyata ini dampaknya parah banget nih misalnya ya. Maka action plan-nya apa? Mungkin action plan-nya itu adalah kita membuat suatu prosedur di mana dalam prosedur tersebut ada poin-poin yang harus dilakukan oleh si operator ya, atau teknisi tersebut. Kemudian yang kedua mungkin APD-nya yang perlu ditingkatkan. Mungkin tidak hanya glacis tapi yang full face misalnya gitu ya. Kalau memang ini penilaiannya dampaknya sangat besar gitu ya. Nah, kemudian PIC nanti siapa yang bertanggung jawab? Juga due date-nya bagaimana. Jadi dari action plan itu nanti ada due date-nya ya. Nah, kalau sudah seperti ini, saya sih berharap rekan-rekan sudah bisa mengisi IAD dan HIRA di sini ya. Nah, kalau sudah seperti itu, mudah-mudahan ini bermanfaat buat organisasi kita atau perusahaan kita.